Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Median Agus Priadi, SPD MPD, dan Bapak Dr. Trijalmo MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Microteaching dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Indah Putri Agusani selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini dan juga rekan saya, Lintia Rizka Amelda, Gustin Armunanti, Nawang Yudianingrum, Aulia Nur Afifatul, dan Adinda Mutia Rahma. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai teori belajar humanistik. Yang pertama terdapat pengertian, humanisme bermula dari kata Latin humanus yang bermakna watak manusia. Secara terminologi, humanisme bermakna nilai dan kedudukan dari setiap manusia, serta usaha untuk meningkatkan, baik fisik maupun non-fisik, keterampilan-keterampilan alamiah yang dimiliki manusia. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Lanjut, teori belajar humanistik menurut pakar yang pertama, Arthur Combs, berpendapat bahwa untuk memahami tingkah laku maupun karakter manusia, yang terpenting adalah memahami cara dunia ini memandang dari perspektifnya. Sehingga untuk memahami orang lain, yang terpenting adalah melihat dunia sebagaimana yang individu itu lihat, dan memastikan bagaimana orang berasumsi, serta merasakan sebagai dia dan sebagai dunianya. Menurut Combs, pembelajaran terjadi jika memiliki arti bagi seseorang. Pendidik juga tidak dapat menuntut materi yang tidak sesuai maupun tidak disukai dalam kehidupan individu tersebut. Yang kedua, Abraham Maslow berpendapat bahwa manusia mempunyai motivasi untuk menerima dan memahami dirinya sendiri, serta berpendapat bahwa manusia mempunyai 5 hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, kedua kebutuhan rasa aman, ketiga kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki, keempat kebutuhan harga diri, dan kelima kebutuhan aktualisasi diri. Next. Yang ketiga, Carl Ransom Rogers mengutamakan pentingnya untuk memiliki perilaku saling menghargai dan tidak saling mencurigai antara pasien dan terapis dalam memberikan bantuan untuk mengatasi permasalahan hidupnya. Carl Rogers mempercayai bahwa berbagai petunjuk yang ada di diri individu atas dunianya sinkron dengan pengalaman pribadinya. Menurut Rogers, yang utama dalam proses kegiatan belajar mengajar yakni pendidik mencermati pentingnya prinsip pembelajaran beserta pendidikan. Selanjutnya dipersilakan kepada rekan saya yang bertugas. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip teori humanistik. Menurut Roger, sebagai ahli dari teori belajar humanisme, mengemukakan bahwa prinsip-prinsip teori humanistik ada beberapa, yaitu yang pertama, manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, di mana manusia memiliki sifat rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunianya dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan juga asimilasi pengalaman baru. Kemudian, belajar akan cepat dan juga lebih bermakna apabila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. Belajar sendiri dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar, sehingga seseorang yang belajar akan dengan mudah memahami materi, kemudian belajar tersebut akan lebih bermakna. Kemudian belajar secara partisipatif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif, dan orang akan belajar lebih banyak apabila belajar atas pengarahan diri sendiri atau berasal dari motivasi dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, baik itu pikiran maupun perasaan, akan lebih baik dan juga akan bertahan lama. Dan juga
Yang selanjutnya, kebebasan kreativitas dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan mengevaluasi diri sendiri. Next. Next. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran teori humanistik, di mana menurut teori humanistik ini, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama memanusiakan manusia. Maksud dari memanusiakan manusia yaitu upaya untuk membantu individu mencapai potensinya sendiri sebagai manusia yang sadar, empati, serta bertanggung jawab. Misalnya, bertanggung jawab atas perilaku, empati kepada orang lain, serta pemahaman diri, kreativitas, dan kemandirian. Lalu selanjutnya ada proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamat ataupun orang lain. Sehingga kesuksesan proses pembelajaran ini dapat didefinisikan oleh pemahaman mendalam tentang dirinya sendiri. Ketika seorang pelajar berhasil memahami siapa dirinya, kebutuhan apa, nilai, serta kekuatan dan kelemahan dirinya. Untuk memahami lingkungan, termasuk sosial, budaya apa saja yang ada di lingkungannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran itu berhasil. Selanjutnya ada tujuan utama para pendidik, yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia dan dapat membantu mengembangkan atau mewujudkan potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh diri peserta didik. Yang terakhir ada peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, di mana peserta didik ini harus berani, tidak terikat oleh orang lain yang mengatur dirinya, tanggung jawab tanpa mengurangi hak orang lain ataupun melanggar aturan serta norma ataupun etika yang berlaku. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu proses pembelajaran menurut teori humanistik. Yang pertama ada mendorong peserta didik untuk berpikir induktif. Artinya proses pembelajaran menurut teori humanistik berdasarkan teori ini cenderung mendorong peserta didik untuk berpikir induktif yang artinya menekankan pada eksplorasi langsung, pengalaman pribadi, dan pengamatan terhadap situasi tertentu untuk kemudian menghasilkan generalisasi atau pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, mengutamakan peran peserta didik dan berorientasi pada kebutuhan dalam teori. Pada teori ini menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dan memperhatikan kebutuhan mereka secara individual. Artinya, pendidik tidak hanya difokuskan pada penyampaian materi pelajaran, tetapi juga memperhatikan bagaimana peserta didik belajar, apa yang mereka butuhkan untuk berkembang secara pribadi, sosial, dan emosional. Ini berarti bahwa pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan bakat individu, bukan pendekatan suatu ukuran untuk semua. Kemudian, bahan ajar harus dilihat sebagai totalitas yang melibatkan secara utuh, bukan sekedar sesuatu yang intelektual.
Artinya, dalam teori ini, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek intelektual peserta didik, tetapi juga memperhatikan aspek emosional, sosial, dan spiritual mereka. Pendidik harus memperhatikan dan merespon kebutuhan-kebutuhan mereka secara menyeluruh, bukan hanya sekedar mengisi pengetahuan intelektual semata. Yang terakhir, guru sebagai fasilitator bagi peserta didik atau pendamping dalam proses pembelajaran dengan memberi kebebasan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam pengembangan potensi yang ada di dalam diri peserta didik dan peserta didik menjadi pelaku utama atau sebagai subjek dalam pembelajaran. Teori humanistik memandang bahwa peserta didik akan berkembang maju ketika peserta didik belajar menurut iramanya sendiri. Saya dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai motivasi menurut teori belajar humanistik. Teori Maslow tentang motivasi secara mutlak menunjukkan perwujudan diri sebagai pemenuhan atau pemuasan kebutuhan yang bercirikan pertumbuhan dan pengembangan individu. Perilaku yang ditimbulkannya ini dan nanti akan dapat dimotivasikan oleh manajer dan diarahkan sebagai subjek-subjek yang berperan. Teori kepribadian Abraham Maslow terdiri di atas jumlah asumsi dasar tentang motivasi, yaitu yang pertama, Maslow mengadopsi pendekatan holistik terhadap motivasi, yang artinya yang termotivasi itu adalah untuk seluruh orang, bukan satu bagian atau satu fungsi tunggalnya saja. Kemudian yang kedua, motivasi biasanya bersifat kompleks, yang artinya perilaku seseorang bisa muncul dari beberapa motif yang terpisah. Yang ketiga, yaitu manusia termotivasi secara terus-menerus oleh suatu kebutuhan atau yang lainnya. Artinya, ketika suatu kebutuhan terpenuhi, biasanya dia akan kehilangan daya motivasinya dan digantikan oleh kebutuhan lain. Dan yang terakhir yaitu semua orang dimanapun termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang sama. Yang artinya, di mana cara manusia di beragam budaya ini memperoleh makanan, mengungkapkan persahabatan, dan rasa aman adalah fakta umum bagi seluruh spesies manusia. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh presenter. Selanjutnya yaitu implementasi teori belajar humanistik. Dalam aliran humanistik ini, peranan siswa dibalikan sebagai subjek dalam pendidikan. Ajaran dari humanistik bahwa anak didik harus dibiarkan menjadi dirinya sendiri dan mengaktualisasi diri menurut cara dan kemauan mereka sendiri. Peran pendidikan hanyalah menciptakan kondisi yang terbaik, pengilhaman, dan juga pemberdayaan. Teori humanistik ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajarnya. Teori humanistik ini cenderung aplikasi dalam teori humanistik ini lebih menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi pengetahuan baru dengan caranya sendiri. Selama proses pembelajaran dalam teori ini, peserta didik sebagai subjek dalam pendidikan, dan peran guru adalah sebagai fasilitator. Dan secara eksplisit, belum baku pendekatan humanistik. Namun, ada beberapa langkah-langkah yang diungkapkan oleh Suciati dan Prasetya Irawan, yaitu langkah-langkah penerapan teori belajar humanistik. 1. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, serta menentukan materi pelajaran. Selanjutnya, mengidentifikasi kemampuan awal, yaitu kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam belajar. Yang keempat yaitu merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajarannya. Yang kelima, membimbing siswa agar belajar secara aktif, kemudian membimbing siswa untuk memahami hakikat, makna, dan juga pengalaman belajarnya.
serta membimbing siswa membuat konseptualisme pengalaman belajarnya. Yang kedelapan, membimbing siswa dalam mengaplikasikan komponen-komponen baru ke situasi nyata. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kesimpulan dari teori belajar humanisme ini yaitu yang pertama, teori belajar humanisme ini melibatkan peserta didik secara aktif. Jadi, yang sebagai subjek utamanya itu adalah peserta didik. Kemudian, belajar sebagai proses yang terjadi dalam individu yang melibatkan seluruh domain atau bagian termasuk kognitif. Jadi, belajar dalam teori humanistik ini bahwa harus ada yang ditingkatkan dari peserta didik, salah satunya yaitu bagian kognitifnya. Kemudian tujuan belajar dari humanistik adalah memanusiakan manusia. Kemudian proses belajar dianggap berhasil apabila siswa dapat memahami dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang mengembangkan potensi serta menumbuhkan kesadaran dan kepribadian dalam dirinya. Implementasi teori humanistik yaitu guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai subjek belajar yang terlibat aktif. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator atau memberikan fasilitas kepada siswa agar siswa mampu belajar dan mampu memahami materi dengan baik serta siswa dapat berperan secara aktif dalam belajarnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.